Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal ingin mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Suroso dari SMP Negeri 1 Jatinegara Kabupaten Tegal. Saya Dwi Hartikto Iswaro dari SD Negeri Padasari 02 Kabupaten Tegal. Saya Abdul Aziz dari SD Negeri Bumi Jawa 1 Kabupaten Tegal. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suroso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aziz. Sehat Pak Suroso? Alhamdulillah sehat. Santai nih ya. Iya Pak, santai Iya, itu Pak. alhamdulillah ya. Nanti Pak Suroso akan melakukan kegiatan coaching ya. Iya Pak. Dengan siapa Pak Suroso? Saya melakukan coaching dengan Pak Dwi Hartikto. Oh, Pak Dwi. Iya. Oke, sebelum kegiatan tersebut, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Iya. Karena saya akan mengobservasi Pak Suroso. Iya, Pak. Yang bersupervisi ya. Iya ya Pak. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Iya, Pak. Yang pertama itu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Suroso? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, present dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya, Iya, Suroso ya. iya betul Pak. Iya, bagus sekali. Yang kedua, saya ingin menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Suroso. Nanti saya akan menitik beratkan kepada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu ya, menanyakan yang berbobot ya. Iya iya. Oke, pertanyaan yang ketiga Pak Suroso, indikator ketercapaian dari tujuan penggemar yang diinginkan kira-kira apa Pak Suroso? Indikatornya nanti berarti saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot dan nanti kunci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, gitu ya. Iya Pak. Oke. Semoga sukses ya Pak Suroso. Iya Pak. Terima kasih Pak Suroso. Iya Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roso. Bagaimana kabarnya Pak Dwi? Alhamdulillah sehat sekali. Pak Roso gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin katanya Pak Dwi mau ngobrol dengan saya ya Pak? Iya Pak, ada yang mau saya ceritakan nih mengenai permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas saya Pak. Oh, jadi Pak Dwi kan kemarin sempat WA ke saya kalau minta waktu, kemudian ini hari ini pas kebetulan saya ada waktu, makanya Iya. iya kita bisa ngobrol seperti itu Pak Dwi. Ya kemarin saya WA seperti itu karena saya bingung Pak. Hmm. Ada permasalahan yang saya hadapi seperti ini Pak. Saya kan mengajar kelas tinggi, kelas 5. Nah, salah satu siswa saya ada yang belum lancar membaca Pak. Kan harusnya kan kelas 5, kelas tinggi harus sudah lancar membaca ya Pak, supaya dapat meneruskan ke materi selanjutnya. Seperti itu Pak. Oh, jadi Pak Dwi ingin cerita Iya. atau obrolan ini berarti tujuannya Pak Dwi itu ingin bercerita kalau Pak Dwi itu ada masalah terkait dengan salah satu siswanya gitu Pak Dwi Iya ya. Pak. Belum lancar membaca. Padahal sudah kelas 5. Iya, kalau boleh tahu Pak Dwi ngajar di kelas berapa Pak? Kelas 5. Oh, kelas 5. Iya, kelas 5. Di SD berapa siswanya Pak Dwi di situ? Kelas 5 siswanya 7 anak Pak. Oh, cuma 7 anak. 7 anak iya. Oh, Sedikit sekali karena itu memang memang di situ warganya sedikit Pak. 22-an semua warganya sedikit. hmm, Daerah terpencil mau di belakang sekolahan hutan, sampingnya sawah. Pokoknya warganya sedikit jadi siswanya sedikit. berarti memang secara keseluruhan jumlah siswanya juga sedikit nih Sedikit Pak. ya, hanya 64. Oh, itu totalnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 6. Nah, tadi Pak Dwi menyampaikan kalau kelas 5 itu ada salah satu anak kayak gitu Pak. Iya, salah satu anak. Ada salah satu anak yang belum lancar membaca kayak gitu ya. Iya, Pak? itu yang saya bingung tadi. Oke, ya jadi Pak Dwi ada masalah dan harapannya dengan obrolan ini bisa ada pencerahan kayak gitu. Pencerahan, ya. Iya. Tidak bingung lagi. Oke, terima kasih Pak Dwi. Tadi Pak Dwi menyampaikan, nah kira-kira kalau boleh tahu ya Pak Dwi ya, anak ini kok seusianya kelas 5 tapi belum lancar membaca itu kira-kira kalau Pak Dwi tahu itu kira-kira faktornya seperti apa Pak Dwi? Kok anak ini sampai belum bisa lancar membaca kayak gitu Pak Dwi? Yang pertama ini Mas, saya identifikasi
anaknya. Terus saya menanyakan juga ke wali kelas sebelumnya dari kelas 1 sampai kelas 4 mengapa belum lancar membaca. Terus menurut wali kelas sebelumnya memang daya serap anak ini mengenai materi pelajaran membaca kurang. Nah, terus penyebabnya katanya karena penyakit. Anak ini punya penyakit pendengaran sehingga tidak bisa mendengar dalam jarak yang jauh, hanya bisa mendengar jarak yang dekat. Di samping itu peran keluarga dalam mendampingi anak belajar juga sangat kurang lah, karena dia hanya hidup dengan neneknya saja. Orang tuanya merantau di Jakarta semua, jadi tidak bisa membimbing anak untuk belajar di rumah. Kurang. Terus itu faktornya itu Pak. Jadi mesti kan ada penyebabnya kayak gitu. Iya. Jadi Gitu. sangat kompleks sekali kalau Pak Dwi tadi menyampaikan penyebabnya itu dari faktor fisik ya. Iya. Anak itu ada kelainan pendengaran Iya, atau penyakit kekurangan pendengaran, kurangan pendengaran. Kemudian ada juga dari perhatian orang tua karena dia sendiri kayak gitu ya. Orang tuanya di Jakarta, dia sama neneknya. sama neneknya. Tapi untuk kelainan pendengarannya itu bukan bawaan dari lahir Pak. Bukan bawaan dari lahir, kan penyakit terserang penyakit. Kemungkinan udah sembuh karena bukan bawaan dari lahir. Ya itu bisa sembuh berarti ya. Sembuh, iya. Seperti ini Pak Dwi. Kalau anak kelas 5 idealnya itu kan lancar membaca ya Pak Dwi. Iya. Kalau seperti ini Pak Dwi. Kalau misalnya anak yang lancar membaca itu kita kasih poin 10 Iya. atau maksimal. Nah, untuk anak ini kira-kira di poin berapa atau di nilai berapa Pak Dwi kira-kira? Nah, kalau yang idealnya kelas 5 poin 10, berarti anak ini masih di level nilai 4 Pak. Karena membaca saja belum lancar. Misalnya membaca kalimat saya mau ke pasar, itu bacanya ya ma ke pasar, lama kayak siswa kelas 2, jadi saya bernilai 4. Padahal udah kelas 5. Seperti itu Pak Dwi Iya, ya. makanya saya kasihan banget, pengen sekali membantu anak ini Pak, biar tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Kalau dari nilai 10 maksimal ini anak ini nilainya 4 itu masih sangat jauh Masih Pak jauh. Dwi. Iya. Sangat jauh, tidak ada separuhnya Pak Tidak Dwi. ada. Iya. Nah, kemudian kira-kira nanti Pak Dwi ini ingin anak ini ke poin berapa? Setelah nanti Pak Dwi melakukan Ya. treatment atau tindakan itu, anak ini ingin menjadi berapa poinnya Pak Dwi nilainya? Pengennya yang agak sempurna lah Mas, 9. Jadi biar anak ini lancar membaca terus tidak ketinggalan dengan teman-temannya, soalnya kasihan sekali Pak. Jadi kalau anak ini nanti kepengennya Pak Dwi ke poin 9 itu berarti ada kenaikan 5 tingkat ya? Iya, 5 poin ya? Nah, poin itu. iya 5 poin itu kan tidak sedikit ya Iya. Pak Dwi ya. Jadi idealnya 10 tapi ini mendekati sempurna yaitu 9. 9. Nah, seperti ini Pak Dwi. Kira-kira nanti treatment atau tindakan apa yang akan Pak Dwi lakukan terhadap anak ini sehingga bisa naik ke angka 9 seperti yang tadi Pak Dwi sampaikan? Kira-kira. Tindakan yang akan saya lakukan yang pertama Pak, Ya. karena anak ini kan ada masalah pendengaran ya Pak. Iya. Tidak bisa mendengar dalam jarak yang jauh. Jadi dalam jarak dekat bisa. Jadi untuk tempat duduknya, posisinya anak ini saya tempatkan di depan Pak, depan meja guru basis. Nah, jadi bisa mendengar dengan baik. Terus yang kedua, menerapkan budaya literasi di sekolah. Nah, menerapkan budaya literasi di sekolah. Semua siswa sebelum jam belajar dimulai, nah saya sarankan untuk membaca buku yang ada di perpustakaan, buku yang mereka sukai, termasuk anak ini, anak yang kurang lancar membaca ini, supaya tertanam rasa cinta terhadap kegiatan membaca. Nah, kalau sudah tertanam rasa cinta kan akhirnya terbiasa, akhirnya lancar sendiri. Ini untuk semua siswa termasuk dia yang belum lancar membaca itu ya. Nah, ini saya kolaborasi dengan semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Terus itu yang kedua. Langkah yang ketiga, saya memberikan jam pelajaran tambahan kepada anak ini tentang membaca. Nanti ini dilakukan setelah jam pelajaran sekolah Pak, 10 atau 15 menit, yang penting rutin. Ini saya lakukan rutin setiap hari
khusus untuk anak ini. Itu yang kedua Pak. Nah, selanjutnya ada lagi Pak, ini saya mencari literasi, nah, baik dari media sosial, dari YouTube, dari internet, mengenai teknik mengajarkan membaca supaya lancar untuk anak kelas tinggi, seperti itu Pak. Nah, selain itu saya mencari referensi juga dari rekan guru lain yang pernah mengalami hal yang sama Pak, mengalami hal yang sama, terus yang sudah berhasil mengalami hal yang sama, sudah berhasil anaknya jadi lancar membaca. Saya mencari informasi dari rekan guru lain, seperti itu Pak. Ya, sangat luar biasa sekali ya Pak Dwi ya, sangat mantap sekali rencana nanti tindakan yang akan disampaikan oleh Pak Dwi. Luar biasa sekali, sudah keseluruhan mencakup itu, supaya nanti betul-betul anak ini memang akan naik poinnya menjadi poin 9 dan Iya, betul. Pada akhirnya poin 9 itu berarti insya Allah bisa lancar Iya, dari rangkaian rencana tindakan yang akan dilakukan oleh Pak Dwi, kira-kira tindakan mana dulu yang akan disampaikan yang akan dilaksanakan pertama Pak Dwi? Yang pertama menempatkan posisi tempat duduk dulu Pak. Nah, ini di depan, paling depan. Tuh, yang saya lakukan dulu supaya ketika saya menjelaskan dia itu dengar. Soalnya kalau di belakang nggak dengar Pak. Selanjutnya menerapkan budaya literasi. Nah, ini saya kerjasama dengan seluruh guru baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Di samping itu saya berkonsultasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, seperti itu Pak. Jadi anak membaca buku bacaan yang disukai. Biasanya kan anak suka buku cerita ya Pak, cerita bergambar. Nah itu di perpustakaan banyak. Jadi mereka mencari buku yang disukai, termasuk yang belum lancar membaca ini. Kan di situ banyak cerita bergambar, komik-komik di perpustakaan. Tentu saja komik anak yang untuk pendidikan ya Pak. Nah, biasanya anak ini melihat gambarnya dulu menarik apa tidak. Nah, setelah gambarnya menarik kan kemudian dia membaca. Walaupun bacanya belum lancar, kalau sering kan ya cinta membaca, akhirnya sering membaca jadi lancar. Terus setelah itu yang saya lakukan selanjutnya yaitu tadi memberikan jam pelajaran tambahan membaca. Nah, seperti itu Pak. Tentu saja materi yang saya berikan khusus untuk kegiatan membaca yang baik yang saya dapatkan dari media sosial, internet, dan literasinya maupun dari rekan sahabat yang pernah mengalami hal yang sama, seperti itu Pak. Oh iya, di samping itu saya juga akan melakukan kunjungan rumah Pak. Melakukan kunjungan rumah juga ke rumahnya, walaupun di situ hanya ada neneknya. Nah, saya ingin menyarankan kepada neneknya itu supaya diperiksakan ke dokter THT. Kasihan Pak, dampaknya kasihan untuk anak ini. Di samping supaya sembuh, supaya bisa mendengar lagi, juga untuk di kelas juga kasihan teman-temannya juga Pak. Soalnya itu kan mengeluarkan airnya bro. Itu jadi saya akan melakukan kunjungan rumah supaya anak ini diperiksakan, seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya Pak Dwi ya. Jadi tujuannya tidak lain adalah satu, supaya kekurangan anaknya atau kelainan dari anak ini bisa teratasi, kemudian dia bisa anak seusianya lancar membaca. Ini kira-kira Pak Dwi ini akan melaksanakan dengan siapa saja Pak Dwi di sekolah itu kira-kira? Untuk yang pelajaran tambahan saya sendiri, sebagai wali kelasnya saya sendiri. Tapi untuk yang penerapan budaya literasi nanti seluruh guru mengarahkan di kelas masing-masing dan juga dengan konsultasi Bapak Kepala Sekolah. Kalau yang untuk kunjungan ke rumah juga nanti saya dengan salah satu guru yang mendampingi yang ikut ke sana untuk menyarankan ke orang tuanya, seperti itu Mas. Jadi memang harus ada kolaborasi ya Pak ya. Tidak mungkin semuanya bisa selesai, bisa teratasi dengan sendirinya, tapi harus ada kolaborasi, baik itu dengan kepala sekolah maupun dengan rekan guru yang lainnya gitu ya. Seperti itu, kolaborasi dengan rekan sejawat lah, terjadi kerjasama. Nah terus ya semacam itu Pak, kerjasama di sekolah supaya tercipta lingkungan sekolah yang positif. Kalau terjadi kerjasama dari semua guru maupun semua warga sekolah kan terjadi lingkungan yang positif dan menyenangkan ya Pak, baik bagi kita guru atau bagi siswa, seperti itu Pak. Oh ya, tadi untuk literasi itu buku-bukunya
di sekolah banyak ya Pak? Banyak ya Pak, buku sekolah banyak, baik buku cerita pendidikan ya Pak, cerita anak, komik-komik juga, komik anak yang masalah pendidikan juga banyak Pak di sekolah, karena setiap tahun dapat bantuan buku Pak. Kadang kalau tidak dapat bantuannya kita beli sendiri seperti itu. Jadi punya, walaupun kita belum punya gedung perpustakaan sendiri, nah, karena kan ya jumlah siswa sedikit, jadi belum ada gedung perpustakaannya, kita mengajukan terbentuk jumlah siswa itu kurang. Tapi untuk rak bukunya ada disimpan di kantor dan anak bebas masuk untuk mengakses buku itu, mengambil buku atau meninjau dari rak yang di kantor. Ya, jadi apa yang akan dilakukan oleh Pak Dwi tadi, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan Pak Dwi sendiri nanti akan melaksanakan itu. Kira-kira Pak Dwi akan melaksanakan mulai kapan Pak Dwi untuk rencana ini? Ya, minggu depan Pak, ini kan sedang libur ya. Nanti minggu depan ketika anak sudah masuk kembali akan saya laksanakan rencana itu. Dimulai dari itu, menempatkan posisi tempat di depan atau di depan gitu Pak. Jadi Pak Dwi akan melaksanakan minggu depan dengan berkolaborasi baik dengan kepala sekolah maupun dengan rekan guru. Iya. Jadi kira-kira komitmen yang tadi Pak Dwi sampaikan itu kalau bisa disimpulkan seperti apa Pak Dwi komitmennya, supaya saya bisa dilaksanakan intinya ya? Menurut saya akan melaksanakan dengan terus-menerus Pak kegiatan ini dan berkesinambungan. Pokoknya semuanya demi anak, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara ya Pak. Iya betul. Pendidikan yang berpihak pada siswa. Ya. Jadi kita hanya fasilitator, kita menuntun siswa supaya berkembang sesuai kodratnya, supaya siswa mencapai kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti itu Pak. Intinya berpihak pada murid ini Mas, sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara itu. Iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Pak Dwi nanti akan melaksanakan tindakan treatment mulai minggu depan pas masuk ajaran baru. Kemudian tadi akan berkolaborasi dan rencana tindakannya tentu akan dilaksanakan, jadi menempatkan anak di depan, kemudian ada literasi, ada kunjungan rumah, semuanya lengkap Pak Dwi ya. Lengkap semuanya demi anak, tidak lain adalah demi anak atau demi siswa ini, supaya memang seusianya itu bisa lancar untuk membaca itu, supaya tidak ketinggalan dengan teman yang lain. Kemudian kita sudah sampai Pak Dwi di akhir obrolan ini. Kira-kira Pak Dwi ingin menyampaikan apa lagi Pak Dwi terkait dengan yang kita sampaikan hari ini? Barangkali ada yang perlu disampaikan lagi? Untuk yang perlu disampaikan kayaknya nggak ada lagi Pak. Cuma sudah cukup ya Pak Dwi ya. Nah, perasaannya gimana setelah ngobrol dengan saya Pak Dwi? Senang, pulang, terus nggak bingung lagi. Nah, tadinya kan saya bingung ini mau ngapain. Kemudian saya, oh iya ada Pak Roso ya, coba cerita. Nah, setelah cerita tadi jadi plong dan tidak bingung lagi Pak. Artinya obrolan ini membawa manfaat ya Pak Dwi? Iya, sangat bermanfaat sekali. Jadi saya juga sama-sama kalau bisa bermanfaat untuk diajak ngobrol itu ya, saya juga sangat senang sekali Pak Dwi. Jadi sama-sama kita istilahnya itu tidak menggurui, tidak pinteran, ada pintar-pintar gitu, tidak, tapi semuanya ya kita bicara sederajat sehingga kemudian solusi itu memang munculnya harus dari dalam yang punya masalah itu kayak gitu Pak Dwi. Iya. Jangan jadi tahu langkah-langkah yang depannya akan saya kerjakan itu Pak. Iya. Pertanyaan-pertanyaan baru. Iya. Mungkin cukup ya Pak Dwi ya. Cukup. Jadi saya kira waktunya sudah cukup. Silakan nanti Pak Dwi bisa beraktivitas untuk melanjutkan aktivitasnya gitu. Iya. Terima kasih Pak Dwi ya. Saya terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suroso. Waalaikumsalam Pak Aji. Iya, masih semangat? Iya. Semangat Pak. Iya. Tadi saya sudah mengobservasi kegiatan coaching antara Pak Suroso dengan Pak Dwi ya, tentunya ya. Oke.
ada sedikit pertanyaan Pak Suroso ya, ya terkait dengan kegiatan tersebut. Ya, yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan tentunya apa Pak Suroso? Iya, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Pak Dwi. Itu kan Pak Dwi itu ada masalah siswanya, salah satu siswanya itu belum lancar membaca. Ya. Jadi di kelas 5 yang seharusnya sudah lancar membaca kelas tinggi, tapi anak ini belum lancar membaca, sehingga Pak Dwi tadi ngobrol atau bercakap-cakap dengan saya, istilahnya keluh kesah atau curhat kaitannya dengan permasalahan anak ini. Kemudian saya tadi sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta, yaitu meliputi tujuan dari pembicaraan ini. Tadi tujuannya itu Pak Dwi ingin mencari solusi dari permasalahan anak yang belum lancar membaca ini. Kemudian identifikasi, saya menggali identifikasi dari permasalahan anak ini itu apa. Ternyata memang ada banyak masalah atau beragam. Kemudian ada rencana aksi, Rencana aksi. iya, yang nanti akan dilakukan oleh Pak Dwi terkait dengan anak ini. Anak ini itu rencananya mau ditreatment atau dididik seperti apa. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab dari Pak Dwi untuk bisa melaksanakan rencana aksi atau treatment terhadap anak tersebut. Oke, Pak Suroso, ya udah bagus sekali tadi ya. Iya. Saya akan menyampaikan ya hasil catatan observasi. Oh iya iya, saya. ya betul Pak. Data yang terkait dengan penilaian dan amsusi ya. Kita fokus ke area yang diinginkan, yang dikembangkan ya, Iya, iya. hasil pra percakapan tadi. Iya iya. Oh ya Pak Suroso, tadi proses coaching tadi antara Pak Suroso dengan Pak Dwi sudah berjalan dengan baik, tentunya dengan alur Tirta, dan juga Pak Suroso berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, tentunya kepada Pak Dwi, sehingga Pak Dwi bisa menemukan solusi atau penyelesaiannya dari permasalahan itu sendiri oleh sendiri. Iya, terima kasih Pak. Ya, jadi bagus sekali sudah dilakukan, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching tentunya Pak Suroso. Terus satu lagi saya ingin menanyakan kepada Pak Suroso, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Suroso berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan dengan Pak Dwi? Ya, untuk kompetensi kucing ini kan sangat menarik sekali ya Pak. Jadi saya ingin meningkatkan di kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, memberikan pertanyaan berbobot ya. Oke, terima kasih. Ya, semoga pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat ya Pak Suroso. Ya Pak. Ya, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Suroso. Terima kasih Pak Haji sudah mengobservasi saya. Mudah-mudahan ke depan kompetensi kucing saya itu semakin meningkat kayak gitu Pak Haji. Jadi kalau tidak dinilai atau diobservasi oleh pihak lain kan saya jadi tidak tahu kayak gitu Pak Haji. Iya, semangat ya Pak Suroso ya. Ya, semangat Pak. Terima kasih Pak Suroso. Iya. Iya, terima kasih Pak Suroso. Demikian praktek demonstrasi konseptual modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.